Halo guys, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Jadi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengimpor referensi dari Google Buku, Google Cendekia, dan Mendeley. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita di sini langsung akan memulai cara memasukkan daftar referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama, kita ke menu yang ada di pojok kiri atas ini yang segitiga ke bawah, kita klik. Jadi di sini ada add file, add folder, watch folder, add entry manually. Jadi di sini ada beberapa cara untuk memasukkan referensi ke dalam Mendeley. Pertama, kita masukkan berdasarkan menu add file. Add file ini adalah menu untuk memasukkan referensi berdasarkan jurnal atau buku yang telah kita download. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita cari artikel jurnal kita. Kemudian kita masukkan. Nah, maka dia akan muncul ke dalam aplikasi Mendeley seperti ini. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua juga bisa kita memasukkan file referensi kita itu dalam satu folder. Kelebihan dari menu ini, kita bisa memasukkan sekaligus beberapa artikel, jurnal ataupun buku ke dalam Mendeley. Kemudian ada add entry manually. Menu ini untuk mengentry atau memasukkan referensi secara manual. Oke, kita coba ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contoh, kita dalam hal ini kita mau ambil referensi contoh dari buku, maka kita klik di sini book. Atau mungkin dari jurnal, kita pilih jurnal artikel dan sebagainya. Ada banyak pilihannya ini guys. Contoh kita buku. Setelah itu kita masukkan judul bukunya apa, siapa penerbitnya, tahunnya, kotanya di mana diterbitkan, edisi keberapa, siapa editornya, dan perusahaan apa yang menerbitkan. Seperti itu. Ini kita isi semua. Setelah itu kita save. Berhubung di sini saya tidak menggunakan yang manual, maka kita cancel. Oke, cara yang berikutnya adalah memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley melalui situs Google Book, Google Cendekia, dan situs Mendeley. Oke, langsung saja kita akan memasukkan referensi berdasarkan artikel jurnal yang kita ambil dari situs internet. Yang pertama, cara untuk ambil artikel dari Google Book. Contoh, saya akan mencari buku dengan judul Ekonomi Syariah. Nah, kemudian kita pilih buku mana yang akan kita ambil referensinya. Contoh, buku yang ini. Kemudian kita klik pada menu atau logo Mendeley yang ada di atas ini sampai dia muncul seperti ini. Kemudian ini kita checklist guys. Nah, setelah kita checklist, kita klik add to Mendeley. Nah, sampai selesai. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, apakah buku ini sudah masuk ke dalam aplikasi Mendeley sebagai referensi atau belum. Kita bisa view library. Loading. Nah, bukunya ternyata sudah masuk guys. Atau juga kita bisa langsung buka aplikasi Mendeley-nya. Caranya untuk memunculkan di aplikasi Mendeley-nya yaitu kita klik di bagian atas ini dengan bacaan sinkron. Kita klik, maka dia akan merefresh. Nah, barulah di sini bukunya masuk, Ekonomi Syariah dari Google Book. Gitu teman-teman.
Selanjutnya, cara kedua yaitu kita bisa mencari referensi berdasarkan situs Mendeley-nya. Kita buka situs Mendeley di Google, kemudian kita cari buku, judul buku yang ingin kita ambil referensinya. Contoh di sini saya ekonomi syariah juga. Lalu kita pilih artikel jurnal yang ingin kita ambil, contoh yang ini. Nah, kemudian langsung aja diklik di sebelah sini teman-teman, ada bacaannya add to library. Nah, kemudian kita buka aplikasi Mendeley, apakah judul jurnal ini sudah masuk ke dalam daftar referensi. Nah, caranya sama, kita refresh lagi teman-teman untuk memunculkan buku itu. Dan benar, bukunya udah masuk dengan judul Ekonomi Digital, Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia. Apakah sama dengan yang ada di Mendeley? Ya, sama ya teman-teman. Terus cara yang ketiga itu kita bisa melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Caranya yaitu kita cari judul bukunya juga, cari sini Ekonomi Syariah. Kemudian kita pilih buku yang ingin kita ambil. Kemudian kita klik atau kita lakukan hal yang sama seperti pada situs Google Book. Nah, baru kita checklist juga teman-teman ya. Kemudian kita add to Mendeley. Setelah itu kita buka lagi aplikasi Mendeley-nya. Kita lakukan refresh kembali untuk memunculkan buku tersebut. Nah, sudah muncul ya teman-teman bukunya. Jadi inilah daftar referensi yang kita ambil dari situs. Kemudian bagaimana sih caranya untuk memasukkannya ke dalam Microsoft Word dalam penulisan jurnal ataupun skripsi kita? Oke, langsung saja kita buka contoh. Di sini saya ada jurnal tugas saya. Dalam hal ini sebagai contoh saya ingin memasukkan footnote ya, footnote dulu nih, footnote ke dalam sini, contoh di paragraf ini ya. Paragraf ini saya akan kasih footnote. Caranya kita buka dulu menu di sini reference ya, reference ya teman-teman ya. Kemudian kita klik insert citation. Nah, nanti muncul menu ini, kita klik go to Mendeley. Nah, baru kita pilihlah buku mana yang kita rujuk untuk pengambilan artikel itu. Contoh saya pakai buku ini misalnya ya. Kemudian setelah kita klik bukunya, kita pilih menu yang berlogo tanda kutip ini, Cite. Kita klik di sini teman-teman. Nah, maka dia akan muncul di sini body note ya. Inilah caranya ya. Atau mungkin kita ingin merubahnya ke dalam footnote ya. Ini kan body note. Caranya adalah hanya kita tinggal mengubah stylenya saja teman-teman. Di sini pada menu reference, style di sini kita ganti jadi Modern Humanities Research Association 3rd edition, not with bibliography. Ini kita klik. Nah, dia akan muncul angka 1 dan langsung tertulis di footnote-nya di sini teman-teman. Oke. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Sebagai contohnya kita tambah nih daftar pustaka. Nah, untuk memunculkan daftar pustaka dari buku yang kita ambil rujukannya, kita tinggal klik di sini insert bibliografi, masih di menu reference ya. Insert bibliografi. Nah, maka langsung muncul buku yang kita ambil referensinya. Kita hanya tinggal mengatur tentang hurufnya, ukurannya, dan perataannya ya. Oke, selesai. Begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial cara menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih.